Salam jumpa kembali Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga kita. Bersama-sama kita mulai ibadah keluarga. Kita teduhkan hati dan pikiran kita mohon penyertaan Tuhan. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, beserta kita semua. Amin. Marilah kita sambut dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sertai kami di dalam ibadah kami, sehingga kami hanya tertuju pada Tuhan, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut dengan Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi.
Tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu, mohon terang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini Tuhan telah memberi kesempatan kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan, agar apa yang kami baca bisa kami mengerti, terangi hati dan pikiran kami, singkirkan roh kegelapan yang ada di dalam hati dan pikiran kami, biarlah Roh Tuhan yang bekerja sehingga kami benar-benar mengerti apa kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan pada saat ini yaitu terambil di Zakaria 13, 1 sampai dengan 9. Yang demikian firman Tuhan, penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pada saat itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia, dan waktu ia bernubuat. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang berkata kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Pedang menimpa umat baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka, seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya mendengar dan membaca firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita diajak benar-benar mengenal Tuhan dan apa yang harus kita lakukan di dalam kita mengenal Tuhan. Tahu dan kenal adalah dua hal yang berbeda. Tahu belum tentu kenal, sedangkan kenal kita perlu tahu kedalaman hati masing-masing untuk menyelami pribadi yang kita kenal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak mengenal Tuhan bukan dengan kepalsuan-kepalsuan yang diciptakan oleh manusia, tetapi dengan kemurnian hati. Manusia sering menggunakan Tuhan untuk ajang kecongkaan, ajang kesombongan, bahkan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk menyelubungi kepalsuan dan kemunafikannya. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tahu kita, dan apapun yang kita lakukan meskipun belum kita ucapkan dan masih di pikiran kita, kita pun harus tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
bagaimana Tuhan akan menjadikan kita terpilih. Setiap orang, setiap hari, semua akan diuji oleh Tuhan. Semua ujian yang tidak dapat kita manipulasi. Jadi, ujian itu yang kita terima dari Tuhan, kita tidak bisa manipulasi. Hingga pada akhirnya hanya mereka yang tahan uji, berhati nurani, yang murni, dan beriman teguh kepada Tuhanlah yang akan tetap bertahan. Tuhan akan menjadikan Allah mereka, dan mereka pun menjadi umat kepunyaannya. Jadi, Tuhan Yesus tahu yang kita perbuat. Jikalau kita hanya untuk kesombongan ataupun untuk pamrih, buat apa? Semua itu kita lakukan, percuma. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Maha Tahu. Dia mengetahui segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita harus mengenal Tuhan dengan jalan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mau seleh dalam rangka hidup yang mau dirubah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memandang Tuhan yang tertikam. Dalam firman pedang adalah lambang keadilan Allah, yaitu yang akan ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang menanggung seluruh dosa umat manusia. Kematian Tuhan Yesus akan menjadi suatu peristiwa yang menggoncangkan iman, terutama menggoncangkan iman para murid-muridnya. Para murid akan tercerai-berai dan hanya menyisakan sepertiga saja. Di dalam firman Tuhan tadi sudah dikatakan bahwa menyisakan sepertiga saja. Mereka yang lenyap adalah orang yang lemah, orang yang tidak percaya dan tidak bertahan dalam ujian yang datang, yang akan datang. Mereka yang percaya pasti bertahan dan akan memurnikan, seperti yaitu emas berharga. Allah melakukan semua ini untuk memilih umat pilihan, yaitu kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita yang percaya telah dan sedang mengalami ujian-ujian setiap hari. Allah menghadapkan kita dengan ujian-ujian kehidupan. Supaya apa? Kita benar-benar kenal siapa Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ujian itu adalah tentang kasih setia, tentang kekudusan, tentang kepercayaan, dan tentang kejujuran, serta banyak lagi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita hadapi. Tujuannya apa? Kita diberikan ujian, yaitu agar kita semua memiliki iman dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita tidak bercacat dan bercerah sampai dengan kedatangannya. Jadi kita benar-benar sanggup menyambut Tuhan, yaitu karena waktu Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bisa untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang benar-benar murni, hati yang benar-benar bersih. Oleh karena itu, tunjukkanlah dengan jalan rendah hati, dengan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah yang akan membentuk kita, yaitu membentuk karakter kita untuk bisa menjadi pribadi yang berkenan dan akan tetap selalu belajar merendah hati. Karena dengan merendah hati, kita semua diajak untuk meniru sebagai pribadi Tuhan Yesus yang benar-benar diajarkan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Tibalah saatnya kita berdoa syafaat. Kita doa syafaat nanti di akhir doa kita berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang
kita terima pada saat ini. Begitu besar kasih Tuhan pada kami, yang selalu mengingatkan kami untuk selalu bersandar pada Tuhan dan selalu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyafaat Tuhan untuk negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin mulai dari RT, RW sampai dengan Bapak Presiden. Kiranya Tuhan berkati dengan roh kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, mengutamakan kepentingan negara dan bangsa sehingga menjadikan negara Indonesia tentram, damai. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun juga berada, kiranya Tuhan berkati sehingga gereja Tuhan semakin hari semakin berkembang dengan pesatnya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat warga gereja dimanapun berada, jadikanlah warga gereja semakin hari semakin yakin dan percaya akan apa yang Kau kehendaki, dan jadikanlah warga-warga gereja semakin hari semakin selalu bersandar pada Tuhan. Terutama kami berdoa buat warga gereja di Gereja Kristen Jawi Wetan Mojosari ini Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Tuhan selalu lindungi dalam perlindungan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sakit, kiranya Tuhan berkati dengan kesembuhan. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang ada pergumulan, kiranya Tuhan hadir di dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi, agar segala permasalahan yang dihadapi segera cepat dapat diselesaikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, agar persembahan ini bisa menunjang pelayanan di gereja Tuhan, terutama Gereja Kristen Jawi Wetan Mojosari. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang telah Tuhan percaya di dalam mengelola persembahan ini, biarlah mempunyai rasa takut akan Tuhan sehingga segala keputusan, segala apa yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini masih sekolah, kiranya Tuhan berikan roh kepandaian, roh kepintaran, hikmat, akal budi, dan kecerdasan. Jadikan anak-anak kami, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan anak-anak yang selalu bersinar dimanapun mereka berada. Demikian Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna, dan doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.